Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kalau misalkan Bu Salma bilang bagaimana kabarnya hari ini, nanti kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu tersenyum, Allahu Akbar. Bisa ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat, selalu tersenyum, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketuanya siapa? Naila boleh disiapkan berdoa. Baik, selanjutnya Bu Salma absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Ada? Oke, bagi namanya yang Bu Salma sebutkan, harap angkat tangan. Saya absen ya. Azizia hadir. Ahmad Al-Hafiz ada. Alula Oiba Akila berangkat. Ansyir baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Salma ingin mengecek coba kesiapan kalian, kefokusan kalian. Alif ya, coba perhatikan. Hai, tabung satu kali, tabung dua kali. Mana semangatmu? Tabung semangat. Sudah siap ya? Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang, siapa yang tahu? Organ enggak? Hari ini materi kita akan membahas baik, di sini Salma sudah menyiapkan poster tentang mengenal tentang zakat. Nah, masuk pembahasan, ada yang tahu apa sih itu zakat? Apa itu zakat? Baik, terbuka ya. Zakat ini menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, dan berkembang. Jadi zakat itu artinya apa? Secara bahasa artinya itu suci, ya, zakat. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat ini merupakan sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa? 5. Berapa ya? 4. Keempat apa 3? 3 apa 4? Coba rukun Islam yang pertama apa? Baca 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. Jadi yang ketiga itu membayar zakat dulu. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan kelima haji bagi yang mampu. Zakat ini berbeda dengan infak ataupun sedekah. Kalau zakat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang
Dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Siapa yang tahu fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya bersih, suci. Oke? Fitrah itu artinya apa? Bersih, suci. Nah, sedangkan menurut istilah zakat fitrah ini merupakan sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Baik, yang kedua ada zakat. Pertama itu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ada yang tahu zakat mal itu apa? Mal itu diartikan sebagai harta. Jadi mal itu adalah artinya apa? Harta. Jadi zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan karena harta yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga. Selanjutnya ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa yang tahu orang-orang yang berhak menerima zakat? Muslim. Siapa yang tahu? Ada yang pertama, yaitu ada fakir. Fakir itu merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Lalu yang kedua ada miskin. Ketiga ada amil zakat. Lalu yang keempat ada mu'allaf. Yang kelima ada riqab. Riqab itu apa? Seorang budak itu berhak menerima zakat. Lalu yang keenam ada gharib, yaitu orang yang berhutang. Lalu yang ketujuh ada fisabilillah. Lalu yang kedelapan ada ibnu sabil. Ada hikmah zakat. Apa hikmah zakat? Nah, hikmah dan manfaat zakat itu yang pertama dapat mensucikan jiwa dan harta. Jadi dapat mensucikan jiwa kita. Mensucikannya itu gimana maksudnya? Bisa menjauhkan kita dari sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit. Ya, dan tamak. Tamak itu apa? Rakus. Dan harta. Bisa mensucikan jiwa dan harta. Lalu yang kedua ada memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Baik, cukup ya? Bisa ya? Paham ya? Paham. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Oke, bersama yang bertanya. Tadi kita membahas tentang apa? Zakat. Zakat itu apa? Arti dari zakat? Suci. Dan ada beberapa macam zakat. Dua, apa aja? Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Dan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Coba sebutkan. Fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah, terus ibnu sabil, ada lagi orang yang seorang budak, seorang yang berhutang, terus amil zakat. Paham ya? Baik, karena sudah paham semuanya, jadi inti dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang zakat. Itu zakat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Tujuannya apa? Untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan harta kita. Ya. Baik, cukup sekian yang dapat Usama sampaikan. Semoga apa yang Usama sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.